Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Kebaktian kita pagi hari ini adalah kebaktian Minggu yang sekaligus kebaktian syukur Yayasan Kesehatan GKJW. Yayasan ini adalah merupakan salah satu organ dari Gereja Kristen Jawetan yang mengemban tugas menyatakan cinta kasih terhadap sesama. Melalui kesehatan, melalui pelayanan Yayasan Kesehatan saat ini yang terdiri dari pertama 1 buah rumah sakit ibu dan anak, kemudian 5 buah poliklinik dan 2 tempat pelayanan dokter mandiri yang ada di dalam naungan Gereja Kristen Jawetan. Berkenaan dengan hal tersebut, mari kita membangun kebaktian dengan penuh sukacita. Kita datang kepada Tuhan dengan pujian dan sembah syukur. Mari bersama-sama umat dibawa untuk bangkit berdiri. Kita pujikan hidup jemaat 344 baik yang pertama dan yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu yang juga merupakan syukur Yayasan Kesehatan GKJW hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Umat dipersilakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema kebaktian kita pada hari ini adalah memperjuangkan kesehatan lahir dan batin. Sehat merupakan harta yang mahal dan tidak ternilai harganya bagi setiap kehidupan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk kita manusia. Sehat menjadi dambaan hidup bagi seluruh umat manusia, baik sehat lahir, batin, dan bahkan sehat secara utuh atau holistik, di mana meliputi roh, jiwa, dan tubuh. Kehidupan yang sehat secara utuh atau holistik dapat dipahami sebagai hasil sebuah upaya
atau tindakan yang menekankan pada kesejahteraan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual secara bersamaan. Maka dengan upaya memperjuangkan serta menerapkan prinsip-prinsip kesehatan lahir dan batin, seseorang akan mampu mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang optimal, meningkatkan kualitas hidup, menjalani hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Dan mari kita angkat satu pujian sebagai tanggapan kita atas tema ini dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini Tuhan juga memanggil kita untuk kembali menerima pertobatan. Dosa dan kesalahan yang telah kita buat selamanya. Dan firman Tuhan yang dari dasar dari panggilan pertobatan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Mari bagi kita semua dengan penuh dengan hati kita ungkapkan segala dosa dan kesalahan kita di depan Tuhan. Kita mohon belas kasih Tuhan agar Dia mau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu pada pagi hari ini untuk mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dalam pikiran, baik dalam perkataan, maupun dalam perbuatan. Kami sadar sering menyakiti hati-Mu, kami sadar sering
Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini kami memohon anugerah pengampunan Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kami Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk hidup lebih berkenan kepada-Mu. Terlebih menjadi manusia yang tidak menyia-nyiakan anugerah nafas kehidupan yang boleh kami terima sampai dengan pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni setiap dosa kami, dan semua doa ini kami berkelaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berbahagia bagi kita yang sudah menerima pertobatan dan mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, dan terimalah berita anugerah. Umat, saya sudah menunjukkan itu. 1 Yohanes 1 ayat yang 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tanggapi berita anugerah ini dengan lagu indahnya kasih.
Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang mempersatukan kami dalam kebaktian ini. Sebelum kami membaca firman-Mu dan mendengarkan renungan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Tuhan, urapilah hati kami dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menangkap setiap kebenaran yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Singkirkan segala gangguan yang menghalangi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Berkatilah hamba-Mu yakni yang Kristi yang akan menyampaikan firman-Mu, penuhi dengan hikmat surgawi dan kepekaan akan tuntunan Roh Kudus, sehingga setiap perkataan yang disampaikan membawa pertobatan, penguatan iman, dan pengharapan bagi jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu berakan kuat dalam hati kami dan menghasilkan buah yang memuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama dari Yeremia 20 ayat 3 sampai Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13. Yang kedua Roma 6 ayat 1b sampai dengan 11. Yang ketiga dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13. Kejenuhan Yeremia. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku terbujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau berhasil. Aku menjadi tertawan sepanjang hari. Mereka semua mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, aku harus berteriak dan berseru, kekerasan, kehancuran. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Bila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau berbicara lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Sungguh, aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran dari segala jurusan. Laporkan dia, kita mau melaporkan dia. Semua sahabat karibku menantikan kejatuhan. Barangkali saja ia terbujuk, dan kita dapat mengalahkan dia serta melakukan pembalasan terhadap dia. Akan tetapi Tuhan menyertai aku seperti pejuang yang gagah. Sebab itu para pengejarku akan tersanjung jatuh dan mereka tidak berhasil. Mereka menjadi sangat malu sebab mereka tidak berhasil. Suatu aib yang tidak akan terlupakan selama-lamanya. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji hati, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu aku telah mengungkapkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Dia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 69 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau vokalis.
diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1b sampai 11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah diturut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bacaan ketiga kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 10 ayat yang ke-24 sampai dengan 39. Umat saya undang untuk tarik itu. Matius 10 ayat yang ke-24 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi sisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan kepada telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun berhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
Aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Yesus membawa pemesanan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang yang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Yang berbahagia ialah mereka yang mengenal firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana perjalanan hari ini? Dalam keadaan sehat kan Bapak Ibu? Atau ada yang sakit pada pagi ini? Kalau memang ada yang sakit, kiranya Tuhan boleh angkat sakit Bapak Ibu dan memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi kita semua di tempat ini. Amin. Bapak Ibu terima kasih. Tema khotbah kita pada pagi hari ini yaitu memperjuangkan kesehatan lahir dan batin. Sekaligus pada hari ini menjadi ibadah minggu syukur untuk Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan sebagai awal dari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita saksikan bersama-sama video yang menunjukkan gambaran bagaimana pelayanan fasilitas kesehatan yang Gereja Kristen Jawi Wetan miliki, yang pada saat ini berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan. Mari kita saksikan bersama-sama. Puji Tuhan atas perkenan pimpinan dan pemerintahan Tuhan Yesus. Fasilitas pelayanan kesehatan di lingkup Yayasan Kesehatan Indonesia masih diperkenankan ambil bagian dalam pelayanan kesehatan di tengah masyarakat. Terwujud dalam kecil berikut.
di tengah tersebut. Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jakarta memohon dukungan doa seluruh keluarga besar Gereja Kristen Jakarta agar fasilitas pelayanan kesehatan di lingkup Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jakarta tetap mampu bertahan dalam pelayanan kesehatan dan akan mampu bertumbuh untuk memunculkan kesaksian Kristus di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, ternyata cukup banyak fasilitas kesehatan yang dinaungi oleh Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jakarta. Dari video tadi kita bisa lihat ada beberapa rumah sakit, ada beberapa klinik, dan juga ada beberapa tempat praktek mandiri dokter yang beroperasi sampai dengan hari ini. Sebagai orang yang juga berada di dalam dunia kesehatan, lingkungan kesehatan, di mana profesi saya adalah seorang perawat, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Prof. Dewi Suroto tadi itu memang benar adanya. Di mana pada saat-saat ini sudah banyak rumah sakit baru yang bermunculan, dan rumah sakit baru ini mereka akan dengan totalitas penuh akan mencoba menjaring para masyarakat di sekitar atau bahkan dengan jarak yang cukup jauh untuk bisa tertarik untuk berobat ke rumah sakit mereka. Tidak lain tujuannya adalah untuk supaya rumah sakit mereka bisa menjadi pilihan utama tempat orang-orang tadi berobat ketika mereka sakit berat. Tidak jarang juga rumah sakit ini akan merangkul para dokter-dokter spesialis, di mana beliau-beliau ini sudah memiliki nama, sudah pamrih di lingkungan sekitar, sudah memiliki banyak pasien untuk bisa bergabung dengan rumah sakit mereka. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, kalau persaingan itu merasa cukup ketat, apalagi di Kota Malang, di mana jarak 1-2 km saja rumah sakit sudah ada. Dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain jaraknya terlalu jauh. Jadi ada persaingan ketat di antara rumah sakit tadi. Lalu bagaimana dengan rumah sakit klinik dan tempat praktek mandiri yang sudah kita miliki, yang pada saat ini berada di bawah Yayasan Kesehatan GKJW? Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dukungan akan keberlangsungannya fasilitas kesehatan ini? Apakah kita perlu menjadi pasien dulu untuk menunjukkan bahwa kita berkontribusi dalam memberikan pemasukan bagi fasilitas kesehatan tersebut? Tentu tidak. Siapa juga tempat ini yang ingin sakit? Karena kebanyakan dari kita pada saat ini lebih memilih untuk hidup sehat, lebih memilih untuk merubah hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Karena banyak alasannya Bapak Ibu. Salah satunya seperti Mas Devan yang saat ini sudah memiliki si kecil. Saya yakin bahwa apa yang menjadi keinginan Mas Devan yang utama ialah bisa hidup sehat. Bukan uang, bukan apa yang saya inginkan, bukan juga Mas Devan butuhkan, tetapi yang menjadi utama di sini adalah kesehatan. Karena saya yakin Mas Devan ingin memiliki hidup yang panjang untuk bisa mendampingi momen-momen bersama si kecil sampai nanti dia dewasa. Dan itu menjadi cita-cita atau keinginan kita semua di tempat ini. Tidak perlu menutup mata bahwa pemasukan terbesar rumah sakit memang berasal dari pasien yang berkunjung ke rumah sakit tersebut. Tetapi berarti kita sakit seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Malahan
di dalam ibadah syukur Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jaluwetan pada hari ini, GKJW mengajak kita untuk sama-sama berjuang menjaga kesehatan kita, baik fisik maupun batin kita. Bapak Ibu mungkin menyadari di hari-hari sekarang, teman-teman belakangan ini, makin banyak tren hidup sehat baik. Banyak tren seperti tren lari, di mana banyak kemunculan komunitas-komunitas pelari, baik itu pelari pagi hari, pelari di siang hari, dan malam hari. Jadi kalau saya berangkat antara kepanjen malam, yang momen pagi siang malam, saya selalu menemui ada mereka-mereka yang lari. Itu tren yang positif Bapak Ibu. Banyak juga komunitas-komunitas paten, sumba, hiking, dan juga mulai banyak orang-orang yang memilih untuk memakan makanan yang sehat dalam hidup mereka. Tren ini harus kita dukung dan perlu kita ikuti juga Bapak Ibu. Kalau memang dengan kesehatan fisik ini kita bisa perjuangkan melalui cara-cara tadi, melalui pola hidup sehat, melalui olahraga. Lalu bagaimana dengan kesehatan batin, mental, dan rohani kita? Bagaimana cara kita untuk bisa memperjuangkan keadaan batin, mental, dan rohani kita tetap dalam keadaan sehat? Bapak Ibu terkasih, pagi ini saya sampaikan bahwa di Jepang mengatakan bahwa hampir 90% penyakit itu berasal dari pikiran kita, dan hanya 10% yang berasal dari makanan. Itu penelitian yang dilakukan di Jepang. Dalam dunia kesehatan ada sebuah kondisi di mana pikiran dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada fisik kita. Hal ini disebut dengan gangguan psikosomatik. Istilah ini digunakan untuk menyatakan keluhan fisik yang diduga disebabkan oleh faktor psikis atau mental seperti stres, depresi, takut, dan cemas. Penderita gangguan psikosomatik ini umumnya mereka akan mengeluhkan adanya rasa sakit dan merasa adanya masalah pada salah satu bagian tubuh mereka. Tetapi ketika sudah dilakukan pemeriksaan fisik, baik itu foto ronsen ataupun tes darah, hasilnya tidak ditemukan kelainan. Memang beberapa penyakit terbukti dapat dipengaruhi oleh kondisi mental seseorang. Mental yang stres dalam keadaan cemas, emosional berlebih, seringkali membuat orang tiba-tiba mengalami vertigo, tiba-tiba darah tingginya kambuh, tiba-tiba asmanya kambuh, dan masih banyak lagi. Jika memang demikian, maka kita sepakat bahwa kesehatan yang utuh bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, emosional, dan spiritual kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan ingin kita memiliki kesehatan yang utuh melalui teks Alkitab yang sudah kita baca tadi, di mana pada bacaan pertama kita dapat melihat sebuah ratapan dari seorang Yeremia. Yeremia mengeluh bahwa Tuhan telah menipu dan mengalahkannya. Ia menganggap bahwa Tuhan telah menjadikannya lelucon dan objek ejekan bangsa-bangsanya. Di sini Yeremia menganggap bahwa bangsa Yehuda akan bertobat setelah bangsa Yehuda mendengarkan khotbahnya. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan hal itu. Dia merasa dihianati oleh Tuhan, dan Yeremia menjadi sangat lelah dengan penolakan yang dihadapinya. Dia memutuskan untuk berhenti menyampaikan pesan firman Tuhan. Namun pada akhirnya ia berbicara kembali, memberitakan Injil kembali, dan dia tahu bahwa bangsa Yehuda mengeluh
satu-satunya yang dia bicarakan ialah teror yang akan datang. Mereka merasa seorang harus mengecam Yeremia tadi karena ia berbicara secara pesimis atau keras terhadap bangsa mereka. Bahkan teman-teman terdekat dari Yeremia pun lalu berbalik melawan si Yeremia dan berharap Yeremia melawan kesalahan sehingga mereka bisa mencoreng nama baiknya atas apa yang diucapkan melalui firman Tuhan. Tetapi ini menarik di sini, di sisi lain, di Matius 10 ayat 24 sampai 39 tadi Bapak Ibu, ada pertanyaan seperti ini. Mungkinkah murid Tuhan menjalani panggilan memberitakan kerajaan surga tanpa menghadapi masalah? Jawabannya ada pada ayat 24 sampai dengan 25. Kalau Yesus dalam pelayanannya mendapat penolakan bahkan mati di salib, maka para murid boleh memastikan bahwa mereka akan mendapat penolakan yang paling sedikit sama dengan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus mempersiapkan para murid untuk menghadapi penganiayaan dan penolakan. Penganiayaan pasti akan datang, baik dari lembaga resmi ataupun pribadi-pribadi yang membenci akan kekristenan. Mereka tidak bisa menghindar ibarat domba, mereka sudah berada di tengah-tengah serigala. Dan Tuhan mempersiapkan para murid untuk berada di kondisi tersebut. Baik Yeremia maupun murid Tuhan Yesus berada dalam kondisi tertekan secara mental dan emosional pada saat itu. Meskipun demikian, Yeremia tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan tetap bersamanya dan membelanya. Seperti menjaga yang kuat, di mana Tuhan Yesus meminta agar murid tidak takut dan khawatir. Sebaliknya meminta agar mereka senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan. Dan menjadi poin utama dari pelajaran yang Tuhan Yesus berikan ini ialah Tuhan ingin supaya kita tetap bertahan sampai dengan akhir. Mereka harus mengandalkan hikmat Tuhan sambil menjaga hidup tetap kudus di dalam Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan akan memilih orang untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk memberitakan Injil, memberikan diri untuk melayani Tuhan hingga titik dalam penghabisan. Sedangkan pada bagian kedua kita, Rasul Paulus menyatakan bahwa iman memiliki arti bersatu dengan Kristus. Seperti yang dilambangkan di dalam baptisan, prosesi baptisan. Ketika seorang baptis, orang itu telah bersatu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Kristus yang mati dan bangkit berkuasa menyelamatkan dan mengubahkan hidup. Dan untuk memperoleh faedah karya penyelamatan itu, kita harus beriman dan segenap hidup kita kepada Yesus Kristus. Dengan demikian kita akan merasa tenang, rohani kita akan tenang, pikiran kita akan tenang, dan hidup kita menjadi sehat, hati kita menjadi sehat, spiritual kita menjadi sehat. Pasti ada pertanyaan seperti ini. Lalu bagaimana kalau fisik dan mental kita terlanjur menjadi sakit? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, ada satu kutipan dari salah satu hamba Tuhan yang saya tonton, salah satu postingan di sosial media. Menurut saya, apa yang beliau katakan memiliki kuasa yang besar. Dan saya ingin membagi itu kepada dengan semua pagi hari ini. Dan ini yang beliau katakan. Pemeriksaan dokter adalah kenyataan, tetapi Alkitab adalah kebenaran. Kenyataan
harus tunduk pada kebenaran. Dan kalau saudara pada saat ini sedang sakit, perhatikan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa kata gejala dari penyakit ini? Oh, saya pusing, saya mual, saya nervous. Itu apa kata gejala dari penyakit? Yang kedua, yang perlu kita lihat bersama-sama yaitu apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh figur Yesus kamu akan sembuh. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan poin yang ketiga yaitu apa kata saudara. Pilihan ada pada saudara. Jika saudara mengamini apa kata gejala penyakit, maka saudara akan sakit. Tetapi kalau saudara mengamini apa kata firman Tuhan, maka jadilah apa yang saudara percaya. Saudara akan sembuh. Maka firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Bapak Ibu, 3 poin tadi kasusnya atau kejadiannya sering saya lihat di dalam saya bekerja tiap hari. Saya banyak menemui bahwa pasien-pasien yang kami rawat, pasien-pasien yang kami operasi, yang sebenarnya secara ilmu kesehatan kecil kesempatannya untuk bisa pulih, tetapi saya melihat mereka kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik, dalam keadaan yang bugar, dan itu memang terlihat sedikit tidak masuk akal. Tetapi apa yang ilmu kesehatan katakan menjadi tidak berlaku bagi kita yang percaya pada firman. Tuhan mampu melakukan apa yang mustahil di mata kita sebagai manusia dan membuat itu menjadi kenyataan. Tahukah Bapak Ibu, tantangan terbesar dalam hidup Bapak Ibu bisa menjadi mukjizat yang terhebat di dalam hidup Bapak Ibu. Dan persoalan yang paling sulit akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Kalau saat ini Bapak Ibu mengalami kemuliaan, mengalami kesembuhan dari sakit penyakit Bapak Ibu kan, itu adalah buatlah kesembuhan ini, buatlah pemulihan ini menjadi satu kesaksian terhebat dari Bapak dan Ibu sekalian. Kabarkan berita sukacita ini kepada sesama kita dan sampaikan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan terbukti dengan adanya jenengan di tempat ini, dengan kesehatan jenengan terima seperti yang ada ini. Sampaikan itu kepada sesama kita. Jadi mari hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan yayasan kesehatan Gereja Kristen Jaluritan kepada kita sebagai alat untuk mewartakan cinta kasih-Nya melalui dunia kesehatan. Kita tidak menutup mata bahwa tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit, poliklinik yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GKJW itu tidak mudah. Ketika harus berhubungan dengan lembaga pemerintahan, ketika harus bersaing dengan lembaga kesehatan lain, itu menjadi hal yang cukup berat saat rumah sakit dan poliklinik ini menghadapi. Oleh karena itu, mari kita semua bersama-sama menjaga kesehatan kita, baik secara utuh, baik fisik, mental,
mental, emosional, dan spiritual kita. Dan mari kita terus memberikan dukungan kita untuk Yayasan Kesehatan GKJ. Kiranya firman ini boleh menjadi landasan baru bagi kita untuk merubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih baik. Dan GKJ mengajak kita untuk mari bersama-sama jaga hidup kita, jaga pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Karena ada istri, karena ada suami, karena ada anak-anak. Untuk itu menyayangi kita, dan tentunya kita ingin hidup panjang umur sekarang bersama mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kata Tuhan untuk kasih. Amin. Sebagai wujud syukur kita untuk firman yang boleh kita dalam waktu hari ini, kita angkat satu pujian untuk tetap setia. bersama-sama orang percaya kita memperbarui iman kita. Mari kita gerakan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang berdoa buat kita, dan diagung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang diberikan oleh kita Yesus, disahkan mati dan berat, dunia berdasar pada
akan memulai. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri mendoakan pokok-pokok doa kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur di hadapan-Mu membawa pokok doa kami. Kau melihat bahwa gereja kami memiliki upaya untuk ikut terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui Yayasan Kesehatan PKJW sampai dengan saat ini masih boleh berdiri. Urapi dan bukan sertai kami dalam kami memberikan pelayanan bagi sesama kami. Kau berkati baik organ Yayasan Kesehatan PKJW, tenaga kesehatan, keberlangsungan rumah sakit, klinik, dan tempat praktek mandiri dokter. Kiranya misi pelayanan kami ini berambil dalam mencukupkan dan menyelesaikan setiap masalah-masalah serta pergumulan kami. Dalam panggilan yang kami berikan ini, nama-Mu boleh terus dimuliakan di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa bagi gereja kami tercinta di GKJW Kepanjen. Kami membawa gereja ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ropi gereja kami, Engkau berkati gereja kami agar dalam misi pelayanannya di tengah dunia, khususnya area Kepanjen, Roh Allah boleh ikut ambil di jalannya. Dan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Puji Kurnianto, para majelis, para anggota komisi, para anggota BPMJ, para pamong, organis, solide, tim multimedia, para ketua kelompok, dan semua terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan boleh terus pakai kami dalam mewartakan firman-Mu di tengah-tengah kami gereja dan masyarakat. Kami juga berdoa untuk masing-masing keluarga dalam jemaat kami Tuhan. Kau Allah yang tahu, Kau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan dari masing-masing keluarga kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan jalan setiap masalah-masalah kami. Biarlah rumah tempat kami tinggal boleh menjadi tempat ternyaman bagi semua anggota keluarga. Dan bila rumah ini boleh jadi tempat kami bertumbuh bersama dalam iman, dan kami juga berdoa bagi putra-putri kami yang saat ini sedang dalam masa sekolah, yang saat ini dalam masa menuntut ilmu. Kiranya dalam masa belajarnya ini Roh Allah bercurah bagi mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang taat, anak yang cerdas, anak-anak yang mampu menjadi representasi Tuhan di tengah-tengah lingkungan mereka. Kami juga bawa kami saat ini masih dalam masa mencari jodoh Tuhan. Kiranya dalam masa penantian ini boleh jadi masa bagi mereka untuk mematangkan diri, memantapkan rohani mereka, sampai dengan tiba saatnya Tuhan pertemukan mereka oleh pasangan yang sepadan dengan mereka. Dan juga berdoa bagi anak kami yang saat ini dalam masa mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan sediakan tempat kerja bagi anak kami. Tuhan bukan saat yang tepat, dan kami meyakini itu. Biarlah dimanapun mereka bekerja nanti boleh menjadi ladang pelayanan bagi mereka, dan nama Tuhan juga boleh dimuliakan dengan lingkungan kerja mereka. Tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang saat ini dalam keadaan lemah, terbaring. Kami percaya Tuhan jamah mereka, Tuhan juga angkat sakitnya mereka. Bila obat-obatan tenaga medis yang membantu dalam perawatan, Kau boleh jadikan alat di dalam mereka menggapai pemulihan, sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama kami untuk bernyanyi, untuk memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, ini semua doa dan sembahyang kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa kata Bapa.
kita mengucapkan rasa syukur ketika melalui pengumpulan pembelaan akan didasari dari firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh pengumpulan Allah, aku mengajarkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita perhatikan PKJ 14 ayat 1 sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Terima
bersyukur atas segala berkat, kasih, dan penyertaan dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami membawa persembahan sebagai wujud ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan ini sebagai yang agar dapat digunakan untuk kemuliaan dan pelayanan di tengah jemaat. Berkatilah juga tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi, agar Engkau senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan berdiri kembali. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa penekanan berita jemaat dimohon perhatiannya. Yang pertama adalah pelaksanaan baptisan kudus yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2026 untuk diketahui warga bagi warga yang melakukan tradisi yang akan dibaptiskan. Yang kedua, pembinaan majelis jemaat dan pengurus kelompok terkait pelayanan pastoral yang diselenggarakan pada hari ini, Minggu 21 Juni 2006 jam 10 setelah ibadah Minggu di Kepangkat Ngadung, dan narasumbernya Pendeta Ibu Pendeta Arinus Yoni MPH dari Majelis Agung. Mohon perhatian Bapak Ibu Majelis dan Ketua Kelompok. Dan yang ketiga, mengingatkan dan mohon perhatian bagi majelis dan seluruh badan pembantu majelis jemaat akan diselenggarakan sidang majelis jemaat kedua tahun 2006 pada tanggal 19 Juni 2006 untuk disiapkan laporan BPNJ tentang jemaat. Dan yang keempat, berita pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 27 Juni 26 pukul 1 di Desa Gresik atas nama Ikat Alexander Lalubensa, keluarga Bapak Ainul B. Lalubensa dari DKI Gresik, dan Yolanda Nesia Putri Akimas, keluarga Bapak Eko Susilo Akimas dari DKI Kepanjen. Mungkin kalau mantannya hadir saat ini. Terima kasih teman-teman. Dan yang terakhir dari UEM dalam rangka 30 tahun UEM memberi kesempatan kepada Bapak Ibu kita semua untuk mendukung penjualan gantungan kunci sebagai dukungan dana satu seharga Rp25.000 bisa mengunjungi Ibu Titi Haryani yang nantinya dana itu akan langsung dikirim ke UEM. Terima kasih Bapak Ibu, demikian kita jemaat dan penekanannya. Selamat pagi, salam. Kita menerima keputusan umat saya akan melihat. Mari kita meneruskan tugas panggilan gereja dengan memperjuangkan hidup yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kita mampu mewujudkan hidup bahagia, sejahtera dan bermakna bagi diri sendiri, sesama, terlebih bagi Tuhan. Dan sebagai tanggapan dari keputusan ini, kita nyanyikan untuk jemaat 183 baik yang pertama dan kedua menjulang nyata
atas tubuh kita. Kita dengan berdoa. Kiranya wajah-Mu bercahaya atas kami, menyinarkan kasih suci dan memancarkan cinta-Mu. Kiranya tangan-Mu menuntun langkah kami untuk berjalan dalam kebenaran. Kiranya Engkau memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada kami, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. NKB 184 tiap Pelaka.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.